Netizen Indonesia di berbagai platform media sosial baru-baru ini ramai membagikan sebuah gambar berupa burung Garuda berlatar belakang warna biru dan bertuliskan peringatan darurat. Gerakan ini turut membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas syarat pencalonan kepala daerah. Seperti diketahui sebelumnya, jika ambang batas pencalonan gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Gerakan peringatan darurat di berbagai platform ini juga tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Gambarnya kita bikin dengan genre. Ini genre dalam film yang namanya analog horror. Ya gitu. Seolah-olah itu kan orang kaget. Nah, itu kan bangkit semua. Luar biasa. Apalagi saya terima kasih dibantu oleh netizen yang luar biasa, dibantu oleh influencer yang sudah insaf. Ini influencer yang sudah insaf loh ya, bukan influencer yang masih ada di sono. Untuk menduplikasi ya, saya nggak perlu sebutin nama lah. Ada nama-nama teman-teman yang sudah dan itu meledak. Ya akhirnya orang kemarin berkumpul. Kemarin tuh mohon maaf, saya tidak berlebihan mengatakan tangan Tuhan yang membuat semua itu berkumpul. Mulai dari mahasiswa, anak STM, malam-malam juga ada ya, gitu. Kemudian buruh, ada orang politik, nggak apa-apa. Kemudian ada seniman, budayawan, komika, semua turun. Itu nggak mungkin bergerak kalau tidak digerakkan dari dunia maya, gitu loh. Nah, dunia maya menggerakkan itu cepat sekali dan sangat efektif. Kemudian kita kumpul semua di jagat nyata. Ini semua memang saya sitir dari teknik Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti itu bersatunya antara rakyat Kawula dengan Gusti, dengan pimpinan. Nah, kalau Manunggaling Kawula Gusti, Indonesia luar biasa. Indonesia ke depan. Tapi kalau Gustinya sendiri malah bertindak tidak benar, ya gitu. Rajanya ini ya bertindak tidak benar ya. Itu akan berlawanan dengan Kawula. Nantinya akan berlawanan dengan rakyat. Biru itu hanya untuk membangkit karena warna biru. Itu warna yang intensitasnya cukup tinggi kalau dalam teknik warna ya. Kalau dalam teknik studio warna biru itu dan kontras antara biru dan putih. Itu tidak berarti misalnya biru itu warna partai, itu enggak sama sekali. Enggak. Kalau biru warna partai, birunya kita bikin biru muda dong gitu. Tapi kan enggak gitu. Artinya apa? Biru itu mengesankan karena biru itu akan menjadi warna yang sangat-sangat pekat ya gitu. Warna yang sangat cocok sekali. Kemudian itu akan bisa dan itu jelas membangkitkan otak kita, otak kiri dan otak kanan langsung kemudian bereaksi dengan adanya, dan apalagi ditambah dengan suara sirine, suara buzzer, tapi bukan buzzer pendengung itu ya, tapi suara buzzer gitu. Itu membuat orang dan luar biasa. Itu menjadi trending topik yang luar biasa. Sebelum trending topiknya ganti menjadi mantunya sang raja sekarang, trending topik jadi mantunya gitu ya. Artinya itu yang kemudian kita lakukan. Saya memang kemarin juga sengaja bikin di Jogja juga bikin turun dengan kaos ini. Ini untuk menunjukkan ini lawan kita. Lawan kita adalah yang disebut trias koruptika. Jadi trias koruptika itu apa? Kalau lembaga negara mulai dari legislatif ya, ini orang pencuri yang berkumpul di legislatif, pencuri yang berkumpul di eksekutif, kemudian yudikatifnya juga menjadi pencuri, repot kita. Gitu. Jadi trias koruptika ini harus kita lawan. Salah satu cara melawannya adalah dengan melakukan desakan seperti yang kita lakukan Manunggaling kali jagat, bersatunya dua jagat. Dan kalau terbukti nanti presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto itu bisa benar menyatu dengan kita, misalnya membuat perubahan terhadap KPK, membuat perubahan nanti ke depan lebih baik, ya udah Manunggaling Kawula Gusti. Kalau Manunggaling Kawula Gusti, Indonesia benar-benar akan menuju lagi ke kepak Garuda, gagah lagi ke 2045 Mas. Sekarang kan Garudanya menunduk gini, jadi kelelawar malah. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kelas sosial merupakan bentuk kekecewaan terhadap rezim Jokowi yang dituding telah menjalankan politik dinasti ketimbang menjaga kompetisi sehat antar anak bangsa.
Tentu saja, sikap politik Presiden Jokowi dituding telah mereduksi nilai-nilai demokrasi. Catatan rapor merah Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia menjadi renungan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dari dinasti hingga oligarki menjadi isu panas di tengah publik. Lantas, apa kata praktisi hukum yang juga mantan aktivis 98 Dioli Payumara melihat pemerintah hari ini? Nah, ini demo ini bagus sekali nih. Memang sekali-sekali demonya besar, tapi nggak cuma di sini demonya, kan ada di Jogja, ada di Bengkulu, ada di berbagai tempat. Jadi kalau negara ini mau beres, memang ujung tombaknya mahasiswa, begitu. Jadi kita dulu 98 di sini juga. Nah, sekarang tahun 2024 di sini juga kita menyaksikan apa yang terjadi, mahasiswa demo, ya. Kita nggak ikut-ikut provokasi ya, tapi kita lihat ini udah bagus sekali. Kita nggak tahu siapa yang mengadakannya, tapi itu bagus ya. Itu adalah warning buat kita semua, buat masyarakat Indonesia. Kalau apa negara kita udah mulai goyang atau mulai diganggu oleh oligarki, kemudian timbullah rakyat jelata bertindak, dan mahasiswa tetap ujung tombaknya. Dan kita mengapresiasi terhadap Pancasila Biru, burung Garuda Biru ini. Jadi membuat masyarakat kita sadar kembali apa yang harus dikerjakan. Jadi warning itu peringatan darurat buat pemerintah. Ya kalau dihancurin sih kan nggak boleh ya. Tapi kalau karena desak-desakan atau karena nggak puas sih, ya itulah resiko dari kesewenang-wenangan. Jadi kalau kita pemerintah dan DPR sewenang-wenang, ya hasilnya begini. Kalau diterusin lebih parah lagi, kita bisa jamin akan lebih parah lagi kejadiannya. Makanya mereka menunda, dan biarkanlah MK itu putusannya bulat, kemudian tetap final and binding, mengikat. Gitu. Final artinya selesai, mengikat, binding artinya mengikat. Jadi selesai ini. Biarkanlah nanti pilkada berjalan sesuai putusan MK. Kalau diundur udah pasti, karena kalau diterusin bisa kiamat Indonesia ini. Jadi kalau diterusin bisa berantakan. Makanya buru-buru mereka kemudian menunda acara yang mereka buat, begitu. Ya baguslah, kalau diterusin bahaya. Karena makin lama negara ini makin dikuasain oleh sekelompok kartel manusia. Ya, oligarki lah ya. Dinasti namanya. Ya. Zamannya Pak Harto aja, itu waktu anaknya jadi menteri aja udah heboh, udah ribut ini kan. Nah ini satu keluarga, bapaknya jadi presiden, anaknya jadi gubernur, jadi wali kota, udah macam-macam lah. Begitu ya, nggak beres juga sih. Makanya sebenarnya harus ada mekanisme baru untuk menghindari politik dinasti. Politik dinasti ini bisa ada di mana aja. Di suatu wilayah, misalnya di satu provinsi atau di satu kabupaten juga ada tuh politik dinasti. Bapaknya, anaknya ada yang jadi DPR, ininya kemudian bapaknya jadi bupati, ada juga. Makanya ini gimana cara menghindarinya, harus ada sistem baru. Karena dulu ada yang namanya nepotisme. Nepotisme itu dilarang. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang kan cuma korupsi doang. Nepotisme dibiarkan aja ada. Ini harus kita mau coba rubah nih. Kalau bisa ya nepotisme juga nggak ada juga di Indonesia ini.